Kalau gugatan soal keabsahan status pemain keturunan Indonesia Dean James di Liga Belanda itu dikabulkan, saudara-saudara, ya beratlah ini. Konsekuensinya panjang, saudara-saudara, akan merembet kemana-mana. Tapi saya rasa ini, kasus ini tidak sama dengan kasus skandal naturalisasi 7 pemain ilegal Malaysia, saudara-saudara. Beda banget, beda. Bedanya seperti apa? Nanti saya jelaskan ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Ini ada berita, ada kabar yang kurang baik tentang pemain Indonesia, pemain keturunan Indonesia, pemain tim nasional Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia, pemain diaspora yang sekarang sedang bermain di Belanda. Di Eredivisie, saudara-saudara, di liga kompetisi kasta paling atas di Belanda, saudara-saudara. Dean James. Dean James adalah fullback, wingback, back sayap, pemain belakang bertahan sayap dari Go Ahead Eagles, salah satu klub Liga Belanda, klub Eredivisie yang musim ini tampil di Liga Eropa, tapi terhenti sudah langkahnya yang musim lalu menjuarai KNVB Cup, Piala KNVB. Nah, si Dean James ini, saudara-saudara, Dean James ini status dia sebagai pemain Indonesia di kompetisi Belanda itu dipermasalahkan. Yang mempermasalahkan status Dean James adalah sesama klub dari Eredivisie. Jadi begini, pada waktu itu beberapa hari yang lalu lah itu pertandingan Liga Belanda Eredivisie mempertemukan NAC Breda, NAC Breda. NAC Breda dengan Go Ahead Eagles. Dan hasilnya, saudara-saudara, Go Ahead Eagles yang diperkuat oleh Dean James ini menang 6-0, setengah lusin. 6-0, 6 gol tanpa balas ini. Nah, kekalahan itu ternyata nggak bisa diterima oleh NAC Breda. Itu dia nggak bisa menerima itu, saudara-saudara. Kemudian mereka mengajukan gugatan, mengeluh, melayangkan gugatan ke KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda, Komisi Disiplin Asosiasi Sepak Bola Belanda, salah satunya terkait dengan status Dean James sebagai pemain Indonesia. Dean James itu kan tadinya pemain Belanda, punya paspor Belanda, kemudian berpindah ke asosiasi, ke PSSI, menjadi warga negara Indonesia. Otomatis karena Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengizinkan pemain punya double paspor, otomatis Dean James harus membuang status dia sebagai warga negara Belanda, paspor Belanda dia. Otomatis juga Dean James bermain di Eredivisie sebagai pemain asing, sebagai pemain non-Uni Eropa. Dan berdasarkan regulasi di Uni Eropa, menurut NAC Breda ini, maka Dean James harus mengajukan izin kerja khusus yang konon katanya itu tidak mudah, dan menurut NAC Breda itu tidak dimiliki oleh Dean James. Saudara kan tahu, Dean James ini adalah pemain berusia 25 tahun, kelahiran Leiden, 30 April 2000. Kelahiran 30 April 2000 di Leiden. Leiden itu adalah tempat di salah satu universitas yang cukup terkenal, yang legend, di mana banyak sekali orang diaspora Indonesia, orang-orang penting di Indonesia pada masa lalu sekolah di situ. Nah, Dean James ini adalah dia punya keturunan dari Surabaya dan
Semarang. Kakeknya lahir di Semarang, saudara-saudara. Kakeknya lahir di Semarang dan neneknya lahir di Surabaya. Nah, jadi sudah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia berdasarkan regulasi FIFA. Beda dengan kasus di Facundo Garces dan kawan-kawan itu, bukan. Nah, ini saudara-saudara, Dean James ini menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Dia melalui proses naturalisasi ya saudara-saudara ya, pada tahun 2025 kalau nggak salah itu tanggal 10 Maret itu dia menjadi warga negara Indonesia. Kemudian sampai sejauh ini dia sudah membela 5 pertandingan tim nasional Indonesia di kemarin itu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Dean James ini saudara-saudara, Dean James ini dia didikan jebolan dari Volendam, Jong Volendam. Jong Volendam 2018 dia main di Jong Volendam. Dari karir dia, junior dia juga di Akademi Volendam, kemudian sampai tahun 2023. Kemudian dari Jong Volendam juga sempat main di Volendam yang utama itu, saudara-saudara. Tim utama Volendam dia punya 52 pertandingan di liga dengan 2 gol, saudara-saudara. Dan kemudian tahun 2023 itu dia bergabung dengan Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles, saudara-saudara, di Eredivisie. Volendam tadinya di Eerste Divisie, kemudian dibawa promosi ke Eredivisie. Setelah itu 2023 dia pindah ke Go Ahead Eagles, bermain di Eredivisie. Dan musim lalu dia ikut membantu Go Ahead Eagles menjuarai KNVB Cup, walaupun Dean James absen di final karena kalau nggak salah hukuman kartu atau cedera gitu. Dia tidak main di final, tetapi dia sejak babak awal dia sudah tampil luar biasa. Sepanjang karir dia di sepak bola di klub-klub Belanda itu dia sudah bermain 161 kali dengan 5 gol sejak naik ke profesional 2017. Dan khusus di Go Ahead Eagles, saudara-saudara, dia sudah bermain selama 3 musim. Dia bermain total 67 pertandingan dengan 3 gol, saudara-saudara. Dan sekarang masalah muncul ketika Dean James dilaporkan oleh NAC Breda, oleh NAC Breda, karena status dia sebagai pemain Indonesia. Ini saudara-saudara, untuk memahami kasus ini, bahwa di Uni Eropa itu ada regulasi, memang ada regulasi kerja, ada undang-undang kerjanya. Jadi setiap pemain non-Uni Eropa yang bukan berasal dari Uni Eropa, dia harus memiliki izin kerja di situ dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang cukup berat lah, sudah tidak mudah. Itu syaratnya beda dengan TKA dari Cina yang kerja di Indonesia, beda. Beda, saudara-saudara. Beda. Ini izin di Uni Eropa itu berat. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh NAC Breda, oleh NAC Breda untuk mempermasalahkan status Dean James sebagai pemain Go Ahead Eagles, saudara-saudara. Dan tetapi bagi saya, menurut saya, saudara, ini tidak akan, menurut dari apa yang saya ketahui, ini tidak akan berlanjut. Saya rasa KNVB akan menolak status karena begini. Jangan lupa. Pertama, Anda harus ingat, di UEFA, di Eropa, di sepak bola Eropa itu juga ada yang disebut sebagai homegrown player. Homegrown player itu adalah pemain yang dibina, dididik di klub-klub Uni Eropa, wilayah Uni Eropa, termasuk Belanda itu kan juga Uni Eropa, itu sejak kanak-kanak, sejak junior. Usia berapa ya? Pokoknya sejak bayi lah, sejak kecil lah, sejak kanak-kanak itu dia disebut sebagai homegrown player. Pertama. Dan kedua, saudara-saudara, harap diingat bahwa di Belanda itu tidak mengenal regulasi pembatasan pemain asing. Jadi mau dia Uni Eropa, mau dia bukan Uni Eropa, itu bebas. Jumlah berapapun jumlahnya banyak. Kedua, saudara-saudara, ketika Dean James menandatangani kontrak dengan klub di Belanda ini, Go Ahead Eagles, maupun sebelumnya Volendam, status dia adalah orang Belanda.
Jadi dia tidak terikat oleh regulasi ketenagakerjaan Uni Eropa. Walaupun Indonesia tidak memiliki undang-undang double kewarganegaraan, dan dia di sana, Dan James sudah pasti bekerja menggunakan visa kerja yang berlaku di Uni Eropa, termasuk juga di negara di Belanda sebagai salah satu anggota Uni Eropa. Nah, kemungkinan besar NAC Breda tidak tahu bahwa status Dan James itu adalah seperti itu tadi. Nah, jadi kemungkinannya ini menurut saya ya tidak akan ada masalah. Sebab kalau ini nanti Dan James ini dinyatakan status keabsahan dia bermasalah, dinyatakan bersalah, ini dampaknya akan panjang, saudara-saudara, karena Indonesia kan punya banyak sekali pemain diaspora itu yang di Eropa. Nah, itu pasti semua akan kena, dan ya bisa jadi karena Indonesia nggak punya double kewarganegaraan, ya bisa jadi mereka akan harus memilih stay di Eropa atau balik ke Indonesia. Saudara-saudara, ini beda dengan skandal naturalisasi 7 pemain Malaysia Latino. 7 pemain beda sekali, beda. Karena kalau 7 pemain itu kan kita tahu, itu kasusnya ada di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia di tim nasional. Dan terbukti mereka tidak memenuhi syarat membela tim nasional Malaysia berdasarkan statuta FIFA, berdasarkan regulasi FIFA soal pemain. Nah, tidak ada. Sementara Dean James ini, dia sudah di FIFA, dokumennya sudah jelas, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dan kasus ini terjadi dipermasalahkannya di level liga. Dan NAC Breda itu hanya meminta pertandingannya diulang. diulang saja itu. Dia minta diulang, dan beda kasusnya. Dan ini yang dipermasalahkan adalah status dia sebagai pemain asing atau pemain Uni Eropa, pemain non-Uni Eropa atau bukan pemain Uni Eropa. Karena kalau dia pemain non-Uni Eropa, ya dia harus ada izin kerja itu tadi menurut NAC Breda. Walaupun dalam regulasi juga di situ ada istilah homegrown player, ada istilah apa tadi itu, ya banyaklah itu. Homegrown player itu tadi benar, dan terikat kontrak sebelum dia menjadi warga negara Indonesia. Itu saudara-saudara. Jadi ini beda sekali dengan kasus 7 pemain naturalisasi. Dan keyakinan saya ini nanti Dean James tidak akan ada, mungkin saja KNVB akan memeriksa saja paspornya, visanya. Ya otomatis dia pakai visa lah sekarang. Bisa juga kan ada, kalau di Amerika itu ada istilah green card, permanen resident. Nah, permanen resident mungkin saja Dean James mengubah status dia menjadi permanen resident. Kalau dia sudah permanen resident itu sama saja kayak warga negara Uni Eropa. Dia bisa melakukan apa saja, dia bisa pergi kemana saja ke seluruh Uni Eropa tanpa paspor kalau dia punya permanen resident, dan saya rasa dia punya itu. Dan kenapa? Dia juga bisa, kemarin kan dia sudah main di Liga Eropa. Nah, otomatis kalau dia sudah main di Liga Eropa, sudah disahkan UEFA, ya tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah, saudara-saudara, tidak akan masalah. Jadi ini tenang saja, kalian tidak usah cemas dan tidak usah menghubungkannya dengan skandal naturalisasi 7 pemain Malaysia itu, saudara-saudara. Beda kasus. Berdasarkan semua fakta dan semua regulasi yang ada di sepak bola Eropa, di Uni Eropa ini, menurut saya tidak akan ada masalah. Kecuali nanti ternyata ditemukan bahwa palsu. Dokumennya palsu, ya. Dia ternyata kakek neneknya bukan berasal dari Indonesia. Nah, itu mungkin akan beda kasus. Tapi itu juga beda kasus lah. Itu beda kasus, saudara. Jadi ini yang dipermasalahkan di liganya, dan ya mungkin saja KNVB tidak akan. Yang penting gini, yang penting Go Ahead Eagle itu, kubu Go Ahead Eagle itu administrasinya jelas. Itu saja, dan saya rasa jelas juga administrasinya jelas, mereka bahwa status Dean James seperti apa, dan ya pasti sebelum dia menjadi naturalisasi ke Indonesia, dia juga sudah pasti berkonsultasi lah dengan pengacara di sana, dengan agen dia di sana,
tentang regulasi di Uni Eropa itu bagaimana statusnya. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah saudara-saudara pemain akan jadi warga negara Uni Eropa itu enak, saudara-saudara. Anda jadi pengangguran, Anda digaji sama negara. Apalagi di Belanda, Anda kemana-mana bebas. Itu jadi tidak semudah itu. Apa istilahnya? Tidak semudah itu pemain yang sudah punya paspor Uni Eropa itu akan melepaskan status dia menjadi Uni Eropa untuk bermain, untuk menjadi warga negara di Konoha. Walaupun dijanjikan waktu itu adalah tampil di Piala Dunia. Itu kan masih absurd juga, tampil di Piala Dunia itu kan harus berjuang. Nah, jadi saya rasa ketika Dean James menerima pinangan ini, berganti paspor itu dia sudah mempertimbangkan matang-matang, termasuk dia berkonsultasi dengan pengacara, dengan klub dia. Begitu juga dengan pemain-pemain lain. Itu pasti sudah dipertimbangkan itu. Termasuk skenario nanti ketika ternyata dia sudah tidak laku di Eropa, ya pasti kembali ke Indonesia lah. Tapi itu nanti aja Dean James nanti aja kalau mau kembali ke Indonesia, nanti kalau sudah umur 35 itu baru kembali. Kalau sekarang nggak usah, fokus saja di sana, tidak masalah. Kan terbukti juga Martin Pas dari Amerika bisa kembali ke Belanda, ke Ajax dengan status paspor Indonesia tetap dipegang. Status kepindahan Uni Eropa tidak masalah, diselesaikan. Emil Audero, semuanya. Kevin Dick dari Denmark pindah ke Jerman, tidak ada masalah juga. Jadi nggak usah khawatir. Ini saya punya keyakinan kasus ini tidak akan lanjut. Kasus ini tidak akan lalu. Status pemain-pemain itu, keabsahan pemain-pemain Indonesia di Eropa itu juga tetap sah. Tetap sah, tidak akan ada masalah. Karena di Belanda kita tahu administrasinya tertib. Dan Indonesia juga sudah, PSSI pada waktu itu benar-benar selektif sekali untuk meneliti keabsahan pemain-pemain. Jadi jangan disamakan dengan skandal yang terjadi di negara tetangga kita. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara soal Dean James, pemain Indonesia, pemain keturunan Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia, pemain timnas Indonesia di Belanda, di Eredivisie, yang membela Go Ahead Eagles di kompetisi kasta tertinggi Belanda. Status dia, keabsahan bermain Dean James di Eredivisie itu dipertanyakan oleh rival, salah satu klub di Belanda, NAC Breda. Nah, Breda itu ketika Dean James bermain membela Go Ahead Eagles melawan NAC Breda, NAC Breda, dan NAC Breda itu kalah setengah lusin gol, kalah 0-6. Itu mereka menggugat status Dean James yang dianggap bukan pemain asing. Berarti kan pemain asing, bukan pemain Uni Eropa, sehingga memerlukan izin khusus untuk bermain di kompetisi di Uni Eropa. Nah, tetapi berdasarkan sejumlah regulasi yang ada, kemungkinan menurut saya ini gugatan ini tidak akan dikabulkan karena ada banyak hal yang mendukung keabsahan status Dean James. Pertama, saudara-saudara, Dean James itu lahir dan besar di Belanda. Dan dia bermain sepak bola juga memulai karir di Belanda. Jadi itu ada istilah homegrown player, pemain produk lokal. Warlock lah, warga lokal. Ini pula lah yang menjelaskan ketika si Justin Hubner itu di Wolverhampton Wanderers itu dia mungkin bisa berpotensi main di Liga Premier walaupun ranking Indonesia di luar 70 besar. Nah, itu. Jadi itu kedua, saat dia menandatangani kontrak dengan Go Ahead Eagles, dia masih berstatus sebagai orang Belanda. Ketiga, di Belanda tidak ada istilah pemain asing. Semua pemain sama, tidak dibeda-bedakan antara asing dan tidak asing. Memang kalau pemain yang baru pertama kali datang ke Uni Eropa itu memang butuh izin.
butuh izin kerja tetapi kan Dean James bukan baru pertama kali datang ke Uni Eropa, seperti halnya misalnya Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman. Ketika dia datang ke Uni Eropa dari Asia, dari Indonesia, otomatis dia harus punya izin kerja khusus. Nah, tetapi kan ini Dan James tidak. Jadi tidak usah khawatir. Saya kira ini Dan James tetap akan sah bermain di Go Ahead Eagles, bermain melanjutkan karir di Eredivisie. Jangan buru-buru pulang ke Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook. Dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!